Selamat datang di Indonesia Updates, channel yang menyajikan berita terkini, tren terbaru, dan fakta menarik dari seluruh penjuru Indonesia. Jangan lewatkan informasi paling update hanya di sini. Hidup selalu penuh dengan pilihan. Setiap hari, setiap momen, kita dihadapkan pada keputusan-keputusan kecil yang pada akhirnya membentuk jalan hidup kita. Ada orang yang memilih untuk terus melangkah maju meskipun tertatih, ada juga yang memilih untuk menyerah ketika rintangan pertama menghadang. Namun, satu hal yang pasti, hidup tidak akan berubah jika kita tidak mengambil langkah pertama. Aku pernah bertemu dengan seseorang bernama Andi, seorang pria berusia 35 tahun yang merasa hidupnya stagnan. Ia memiliki pekerjaan tetap, keluarga yang menyayanginya, dan lingkungan yang cukup mendukung. Namun, di dalam dirinya ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Setiap hari terasa sama, seperti mesin yang terus berputar tanpa tujuan. Suatu hari, Andi menceritakan kegelisahannya kepadaku. Aku merasa seperti berjalan di tempat. Aku ingin melakukan sesuatu yang lebih besar, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku menatapnya dan tersenyum. Andi, kamu tidak sendirian. Banyak orang merasa seperti itu. Tapi pertanyaannya, apa yang kamu lakukan untuk keluar dari perasaan ini? Ia terdiam, lalu menggeleng. Disinilah banyak orang terjebak. Mereka ingin perubahan, tapi mereka takut untuk melangkah. Aku kemudian bercerita kepadanya tentang seorang pendaki gunung. Ketika seseorang ingin mencapai puncak, langkah pertama bukanlah mendaki tebing yang curam atau melewati jurang yang dalam. Langkah pertama adalah memutuskan untuk berjalan. Memulai perjalanan sekecil apapun adalah awal dari perubahan besar. Jadi, apa langkah pertamamu, Andi? Tanyaku. Andi terdiam lalu perlahan berkata, mungkin aku bisa mulai dengan membaca buku tentang pengembangan diri atau mencari komunitas yang bisa membantuku berkembang. Aku mengangguk. Bagus, tidak perlu langkah besar, yang penting kamu mulai. Begitu juga dengan hidup kita. Jika kita ingin perubahan, kita harus berani mengambil langkah pertama, meskipun kecil, meskipun belum sempurna. Langkah pertama bisa berupa mengubah kebiasaan, berani keluar dari zona nyaman, atau sekadar mengambil keputusan baru dalam hidup. Apapun itu, yang terpenting adalah mulai bergerak. Hidup akan selalu menawarkan tantangan, tetapi perubahan tidak akan datang jika kita hanya diam di tempat. Jika kamu merasa hidupmu monoton, tanya pada dirimu sendiri, apa langkah pertamaku hari ini? Sekecil apapun langkah itu, ingatlah, perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Ketika seseorang memutuskan untuk berubah, ia akan segera menyadari satu hal. Perjalanan tidak akan pernah mulus. Rintangan, hambatan, dan ketakutan selalu hadir. Seperti ombak yang mencoba menggulung perahu kecil di lautan luas. Seorang sahabatku, Rina, pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Ia bermimpi menjadi seorang pengusaha sukses, tapi saat memulai usaha pertamanya, ia justru mengalami kegagalan besar. Modalnya habis, usahanya bangkrut, dan ia hampir kehilangan semangat untuk mencoba lagi. Suatu hari, ia menatapku dengan mata yang dipenuhi rasa kecewa. Aku sudah berusaha sekuat tenaga, tapi kenapa tetap gagal? Mungkin aku memang tidak berbakat. Aku tersenyum dan berkata, kamu tahu kupu-kupu? Ia mengernyit. Tentu saja. Aku melanjutkan, sebelum menjadi kupu-kupu yang indah, ia hanyalah kepompong yang tampak lemah dan tak berdaya. Tapi tahukah kamu, saat kupu-kupu berusaha keluar dari kepompongnya, itu adalah proses yang paling menyakitkan. Ia harus berjuang keras, mengoyak kepompongnya dengan susah payah. Tapi justru dari perjuangan itulah sayapnya menjadi kuat. Rina terdiam. Bayangkan jika seseorang merasa kasihan dan membantunya keluar lebih cepat. Kupu-kupu itu mungkin akan hidup,
tapi sayapnya tidak cukup kuat untuk terbang. Ia akan jatuh dan akhirnya mati. Aku menatap Rina dalam-dalam. Rintangan yang kamu hadapi sekarang bukan untuk menghancurkanmu. Itu adalah bagian dari proses. Itu yang akan membentukmu menjadi lebih kuat. Air mata mulai menggenang di matanya. Jadi aku harus terus mencoba? Aku mengangguk. Bukan hanya mencoba, kamu harus belajar, bangkit, dan menjadi lebih tangguh dari sebelumnya. Begitulah hidup. Tidak ada perjalanan sukses yang bebas dari hambatan. Orang-orang yang berhasil bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang tidak menyerah ketika gagal. Jadi, ketika kamu merasa dunia melawanmu, ketika semua tampak sulit dan kamu ingin menyerah, ingatlah, itu bukan akhir, itu adalah bagian dari prosesmu menjadi lebih kuat. Hari ini, tanyakan pada dirimu, apa rintangan yang sedang kuhadapi dan bagaimana aku bisa mengubahnya menjadi kekuatan? Jawaban dari pertanyaan itu bisa menjadi langkah pertama menuju kemenanganmu. Pernahkah kamu merasa iri melihat orang lain sukses? Mereka yang seolah punya keberuntungan tak terbatas, bisa mencapai impian mereka dengan mudah, sementara kamu masih berkutat dengan perjuangan yang seakan tak ada ujungnya. Tapi tahukah kamu, kesuksesan mereka bukan terjadi dalam semalam. Budi, seorang teman lama, pernah mengalami fase di mana ia merasa hidupnya gagal total. Ia melihat teman-temannya sudah memiliki pekerjaan mapan, bisnis yang berkembang, bahkan beberapa sudah membangun keluarga yang bahagia. Sedangkan ia masih berjuang, masih tersandung, masih bingung harus kemana. Aku sudah mencoba segalanya, tapi tetap saja tidak berhasil. Keluhnya suatu hari. Aku menatapnya dan berkata, "Budi, pernahkah kamu melihat gunung es?" Ia mengernyit. "Gunung es?" Aku mengangguk. Di permukaan, gunung es terlihat besar dan megah. Tapi yang kamu lihat hanyalah 10% dari keseluruhannya. 90% lainnya tersembunyi di bawah laut. Sama seperti kesuksesan. Yang kamu lihat dari orang-orang sukses hanyalah bagian kecil, hasil akhirnya. Tapi kamu tidak melihat perjuangan mereka, pengorbanan mereka, jatuh bangun mereka. Budi terdiam. Setiap orang punya waktunya sendiri. Kamu tidak bisa membandingkan bab pertama hidupmu dengan bab ke-20 orang lain. Budi menghela napas. Jadi, aku harus bagaimana? Aku tersenyum. Mulai dari dirimu sendiri. Sukses itu bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi tentang bagaimana kamu terus melangkah. Ubah pola pikirmu. Bangun kebiasaan positif. Jangan hanya berharap hasil instan, tapi nikmati prosesnya. Hari itu, Budi mulai mengubah caranya berpikir. Ia berhenti membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia fokus pada perjalanannya sendiri. Sedikit demi sedikit, ia mulai berkembang. Lalu, bagaimana denganmu? Keberhasilanmu dimulai dari satu hal. Keputusan untuk berubah. Kamu tidak perlu menjadi orang lain. Kamu tidak perlu mengikuti kecepatan orang lain. Fokuslah pada perjalananmu sendiri. Hari ini, tanyakan pada dirimu, apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan hari ini untuk mendekatkan diri pada impianku? Karena perubahan kecil yang kamu lakukan hari ini bisa menjadi langkah awal menuju kehidupan luar biasa yang kamu impikan. Bayangkan dirimu berdiri di tengah badai. Angin bertiup kencang, hujan menghujam keras, dan tubuhmu mulai lelah. Pilihan ada di tanganmu. Bersembunyi dan berharap badai segera reda atau berdiri tegak dan berjalan menerobosnya. Hidup seringkali seperti badai. Kadang datang tiba-tiba, menghantam dengan keras, membuatmu ingin menyerah. Tapi ingatlah, badai tidak datang untuk menghancurkanmu. Badai datang untuk menguji seberapa kuat dirimu bertahan. Lihatlah orang-orang sukses. Apakah mereka tidak pernah mengalami kegagalan? Apakah perjalanan mereka selalu mulus? Tidak. Mereka pernah jatuh,
mereka pernah terluka, tetapi mereka tidak pernah berhenti. Ketika hidup memberikanmu tekanan, jadilah berlian. Ada sebuah kisah tentang seorang pemuda bernama Dika. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana, penuh dengan keterbatasan. Sejak kecil, ia bermimpi memiliki bisnis sendiri, ingin mengubah hidupnya dan keluarganya. Dengan modal seadanya, Dika memulai usaha kecil. Awalnya berjalan lancar, pelanggan mulai berdatangan, dan harapan mulai tumbuh. Tapi seperti semua perjalanan, tantangan pun datang menghampiri. Suatu hari, supplier bahan bakunya berhenti beroperasi. Stok habis, produksi terhenti, dan pelanggan mulai marah. Dika berada di persimpangan, menyerah dan membiarkan mimpinya hancur, atau mencari solusi dan bertahan. Ia bisa saja berkata, "Mungkin ini bukan jalanku," dan berhenti. Tapi ia memilih untuk bangkit. Ia mencari alternatif, belajar lebih giat, dan berusaha lebih keras. Meski sulit, ia terus melangkah. Bulan demi bulan berlalu. Dika tidak hanya bertahan, tapi bisnisnya tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Dika? Masalah bukanlah akhir, melainkan pintu menuju kebangkitan. Ketika satu jalan tertutup, carilah jalan lain. Kekuatan sejati bukanlah tidak pernah jatuh, tapi selalu bangkit setiap kali terjatuh. Apa yang membedakan orang sukses dan orang yang menyerah? Orang yang sukses melihat rintangan sebagai tantangan, bukan alasan untuk berhenti. Mereka tidak mengeluh, mereka mencari solusi. Mereka tahu bahwa setiap kesulitan adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Pikirkan seekor elang. Saat badai datang, burung lain bersembunyi, tapi elang justru terbang lebih tinggi. Ia menggunakan angin badai untuk membawanya ke puncak yang lebih tinggi. Kamu juga bisa seperti elang. Jangan takut pada badai. Gunakan badai itu untuk menaikkan dirimu ke level yang lebih tinggi. Jika kamu ingin menang, jangan takut gagal. Hidup tidak akan selalu mudah. Akan ada hari di mana kamu merasa lelah, merasa ingin menyerah. Tapi pada saat itu, ingatlah satu hal. Sukses tidak datang kepada mereka yang berhenti di tengah jalan. Setiap orang sukses pernah gagal. Setiap orang hebat pernah jatuh. Setiap pemenang pernah merasa putus asa. Tapi mereka tetap berjalan. Mereka menolak untuk menyerah. Jadi, saat kamu menghadapi tantangan hari ini, tanya pada dirimu sendiri, apakah aku akan berhenti atau aku akan berjuang lebih keras? Apakah aku akan menyerah atau aku akan melawan? Jangan lari dari rintangan. Hadapi, lawan, taklukkan. Badai akan berlalu dan kamu akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bayangkan dua orang dengan tujuan yang sama, ingin hidup lebih sukses dan bahagia. Orang pertama penuh semangat di awal, langsung membuat target besar, tetapi sering merasa kewalahan dan akhirnya menyerah. Orang kedua mulai dengan langkah kecil, membangun kebiasaan sederhana setiap hari. Setahun kemudian, yang mana menurutmu lebih dekat dengan impiannya? Ya, jawabannya jelas. Orang kedua. Banyak orang berpikir bahwa perubahan besar membutuhkan tindakan besar. Padahal, sukses bukan soal lompatan besar, melainkan tentang langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Kekuatan 1%. Setiap hari, pernah dengar konsep 1% lebih baik setiap hari? Bayangkan, jika setiap hari kamu meningkatkan diri hanya 1% saja. Mungkin hari ini kamu hanya membaca 1 halaman buku, besok menulis 1 paragraf, lusa berlatih berbicara di depan cermin selama 5 menit. Kelihatannya kecil, bukan? Tapi coba bayangkan hasilnya setelah 365 hari. 1% yang terus bertambah setiap hari akan membuatmu 37 kali lebih baik dalam setahun. Sebaliknya, jika kamu membiarkan dirimu 1% lebih buruk setiap hari, menunda, bermalas-malasan, setahun kemudian kamu hanya tinggal 3% dari dirimu yang dulu. Jadi, pertanyaannya,
Apakah kamu ingin bertumbuh atau menyusut? Kuncinya, kebiasaan kecil yang berkelanjutan sukses bukan soal satu kali tindakan besar, tetapi rangkaian kebiasaan kecil yang terus dilakukan tanpa henti. Ingin lebih pintar? Bacalah 1 halaman buku setiap hari. Ingin lebih sehat? Mulailah dengan berjalan kaki 10 menit. Ingin lebih kaya? Sisihkan 10.000 setiap hari untuk ditabung atau diinvestasikan. Jangan menunggu mood atau motivasi, karena motivasi itu seperti api kecil, mudah padam kalau tidak dijaga. Sebaliknya, buatlah sistem kebiasaan yang membuat sukses menjadi otomatis. Mengapa kebiasaan kecil lebih kuat dari tekad? Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak punya tekad, tapi karena mereka bergantung pada tekad saja. Tekad itu seperti baterai, kadang penuh, kadang habis. Kalau kamu hanya mengandalkan tekad untuk sukses, kamu akan mudah menyerah saat lelah atau kehilangan semangat. Tapi kalau kamu punya kebiasaan yang sudah otomatis, kamu tidak perlu berpikir. Kamu hanya melakukannya, seperti menyikat gigi setiap pagi. Misalnya, kalau kamu ingin mulai membaca buku, jangan langsung menargetkan 50 halaman sehari. Mulailah dari 1 halaman setiap pagi setelah bangun tidur. Jika sudah terbiasa, secara alami jumlah halaman yang kamu baca akan bertambah. Bukan soal seberapa besar yang kamu lakukan hari ini, tapi seberapa konsisten kamu melakukannya. Perubahan kecil yang mengubah hidup. Pikirkan seseorang yang ingin sehat. Jika ia mulai olahraga ringan 5 menit setiap hari, dalam sebulan tubuhnya akan terasa lebih segar. Jika ia mulai memperbaiki pola makan, dalam setahun ia bisa memiliki tubuh yang lebih bugar. Atau seseorang yang ingin kaya, jika ia mulai menabung 20.000 per hari, dalam setahun ia sudah mengumpulkan lebih dari 7 juta. Dalam 5 tahun, bisa menjadi modal usaha. Semuanya berawal dari langkah kecil yang tidak terasa berat, tapi dilakukan terus-menerus. Kesimpulan, mulai dari sekarang. Tidak perlu menunggu tahun baru. Tidak perlu menunggu waktu yang pas. Tidak perlu menunggu mood yang baik. Mulailah sekarang dengan langkah sekecil apapun. Jika ingin sukses, bangunlah kebiasaan kecil yang mengarah ke tujuanmu. Lupakan motivasi sesaat. Fokuslah pada kebiasaan yang bisa kamu lakukan setiap hari. Setahun dari sekarang, kamu akan berterima kasih pada dirimu yang hari ini mengambil langkah kecil itu. Jangan meremehkan langkah kecil, karena langkah kecil yang dilakukan terus-menerus akan membawamu ke tempat yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk terus dapat update terbaru dari Indonesia Updates. Sampai jumpa di video berikutnya.